Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Tertawa, bahagia, bikin awet muda. Pokoknya tetap harus bahagia. Bahagia. Apapun kesulitannya harus bahagia. Ada apa? Kok Kayak kemarin, sulit-sulit? masa jenengan nggak ngalami, Pak? Loh, saya nggak begitu gagas kelihatannya. Kan kemarin tuh kan katanya oke gas, gasnya oke. Nah, Ternyata terus? sekarang nggak oke sama sekali. Wah, susah, Pak. Apa? Ini kira-kira permasalahannya apa? Kalau saya dengar, tapi saya nggak begitu terkena dampaknya. Gini. Ya. Ibu-ibu gitu, tetangga saya itu, ibu-ibu simba-simba, bokde-bokde, itu sampai bawa tabung, Mbak. Jalan kira-kira sampai 1 kilo, 2 kilo, Pak. Wow. Untuk nyari gas. Itu pun belum tentu ada loh. Gara-gara aja. Gara-garanya katanya kosong stoknya lah, Nah, ini iya. macam-macam. Padahal ya, Pak, Ya. mbok-de, mbak-mbak itu bilangnya gini loh. Aku nggak apa-apa, Mas. Bayarnya agak mahal. Yang penting ada barangnya. Oh, jadi dia tidak mempermasalahkan Sebetulnya harga. ya, nggak terlalu mahal lah. Nah. Cuma kok ini pemerintah gara-garanya katanya ya kemarin per tanggal 1 Februari kemarin pengecer itu nggak boleh menjual langsung. Jadi toko warung kecil-kecil dekat rumah saya, dekat rumah jenengan mungkin ya, itu nggak boleh jualan lagi. Jadi orang-orang belinya harus ke agen tadi. Ke pangkalan. Ke pangkalan, ke agen besar. Itu yang membuat kebijakan berarti Menteri ESDM itu. Ya harusnya karena kan di bawah itu Iya. kan gas. Berarti wah racekel ngawur ini. Kebijakan Menteri apa? SDM ngawur ini. Pak Bahlil ini harus diganti nih sama Pak Prabowo. Oh iya, ekstrem loh. Oh kan kami masyarakat kan boleh gitu loh. Iyalah. Jadi kalau saya kemarin mendengar, ya lalu saya banyak baca literatur atau Berita, medsos ya. itu sebenarnya ini kebijakan yang nggak bijak. Oke. Nah, alasannya kenapa itu Menteri SDM memberikan perintah bahwa 1 Februari pengecer tidak boleh menjual gas melon subsidi 3 kilo. Itu alasannya kenapa? Dan masyarakat suruh langsung beli ke pangkalan. Alasannya itu, awalnya itu Bu Menteri. Ini kalau yang saya dengar loh ya, kalau yang lain dengar lain ya saya ya terserah itu. Bu Menteri siapa ini? Teman sekolah saya. Oh, iya. Sri Mulyani Indrawati. Saya dulu kalau panggil Ani itu loh. Oh, teman satu meja. Dia bilang gini, dia terkaget-kaget. Dia terkaget bahwa masyarakat itu beli gas melon itu sampai 20.000 hingga 22.000. Padahal harganya yang asli itu cuma 12.750.000. Nanti masuk pangkalan ya sekitar 15 sampai 17. Dia kaget. Nah, saya bilang, Mbak Ani ini kagetnya terlambat, harusnya 10 tahun yang lalu. Iya, gitu. Nah, harusnya. dari kekagetannya Bu Ani ini, maka Pak Bahlil itu nggak tahu tuh pengen jadi pahlawan atau pengen jadi orang yang super gitu, sehingga dia ingin ngerek gendero kalau orang Jawa itu. Jadi pahlawan pemerintah, dia membuat kebijakan. Ini menurut pandangannya Begawan loh. Lalu supaya masyarakat itu mendapatkan harga yang murah, tidak harus 20 sampai 22, maka pengecer dilarang untuk menjual karena harganya jadi mahal. Ya. Suruh belinya ke pangkalan. Tapi dia tidak berpikir dampaknya. Dampaknya itu, kenapa ada pengecer? Pengecer itu membantu pihak-pihak lain. Jadi pengecer itu sebenarnya pahlawan dari pedagang untuk mempermudah, meringankan beban masyarakat. Iya, distribusinya Iya. kan ke bawah. Pertama, Iya. itu meringankan masyarakat untuk mendapatkan gas cepat, dekat, mudah. Itu pertama. Bagi konsumen loh, bagi rakyat.
Dia juga membantu pangkalan untuk menghabiskan stok yang diberikan jatah kepada pangkalan itu. Kalau 150 sampai 200 tabung dia harus jual sendiri 200 tabung ya kelenger. Ya. Maka dibantu oleh para pengecer-pengecer itu. Jadi pengecer itu pahlawan bagi kebutuhan tabung gas melon 3 kilo. Nah, dampaknya yang akhirnya jadi krusial dan banyak terjadi kerusuhan kemarin sampai ada yang meninggal itu. Iya, iya. Karena rakyat biasanya terbagi pada pengecer-pengecer, maka ngumpul langsung ke pangkalan. Nah, ini permasalahannya. Dampak sosialnya itu. Dan meskipun harganya murah, tetapi jadi mahal. Kok bisa begitu? Di pengecer misalnya 20.000 atau 22.000. Di pangkalan mungkin 17.000. Tapi ketika dia ke pangkalan harus antri, parkir, bensin. Nanti kalau haus beli es teh gitu. Kan akhirnya jadi mahal. Nah, ini Pak Bahlil itu ya nggak bijak itu. Dan ini membuat marah Pak Prabowo. Ini kalau Pak Bahlil pengen jadi pahlawan loh, tapi ya nggak tahu kalau jenengan punya prediksi sendiri kenapa terjadi. Saya tuh rakyat kecil cuma mikirnya gini loh Pak. Piye. Selama ini kita kan tahu kalau gas itu kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok sekarang. Nggak ada minyak tanah dulu Ya. kita sudah oke. Konversi gas ya. Kan? Lalu kita dibikin gas 3 kilo. Yang sebetulnya selama 10 tahun terakhir ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Kadang-kadang memang ketika pasokan kurang harganya naik. Mas, sorry ini pasokannya kurang, harganya 1.000 ya saya nyarinya jauh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ada barangnya. Karena menurut saya rakyat kecil itu sing penting asal nggak terlalu mahal banget. Betul, terjangkau lah ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting tadi itu efisiensi buat rakyat loh ya. Efisiensi artinya kalau pas masak goreng ikan misalkan, ya kan? Tengah jalan gasnya mati tinggal beli ke warung sebelah. Mateng, nggak apa-apa. Jangan bayangkan aja kalau sekarang, kan kemarin katanya sampai guyonannya gini. Pak, aku pas goreng ikan nih, setengah jalan gasku mati, aku harus lari ke pangkalan. Kelamaan. 2,5 jam belum ngantrinya. Pulang, ikannya hidup lagi, Pak. Oh, ikannya dicuri kucing gitu loh. Sampai gitu istilahnya gitu lah. Nah, kan kerugiannya jadi banyak. Jadi kebijakan Pak Bahlil itu kan nggak benar. Maksud saya gini loh, dan saya herannya lagi ketika cuma 2 hari itu, 2-3 hari lalu dibatalkan sama Pak Prabowo bilang kalau pengajar sekarang boleh jualan lagi. Karena menyusahkan rakyat. Itu kan menurut saya nih, ini nggak mungkin kalau cuma hitung-hitungan bisnis, nggak mungkin. Saya pikirnya awalnya gini, mungkin Pak Bahlil itu iri ya. Ini prediksi jenengan? Ya, prediksi saya. Iri pada siapa? Iri kepada pedagang kecil, Pak. Loh, kok menteri kok iri pada pedagang kecil loh? Wah, ini Pak Menteri gimana nih? Gas itu nyampe masyarakat cuma 15.000 maksimal. Loh kok yang di bawah itu jual 22.000, 23.000 bahkan lebih dari itu mau beli. Berarti kan daya beli masyarakat oke sebetulnya. Ini prediksi saya. Ini irinya kepada pengecer berarti? Iya, sama rakyat irinya. Sama rakyat. Ya udah, yang penting ekonomi berputar. Iya, harusnya kan gitu. Jadi sudah lah, enggak masalah. Dia mungkin ya seperti Pak Bekawan tadi bilang, mungkin ingin jadi pahlawan. Pahlawan ya. Pahlawan bagi pemerintah. Ya. Biar dilem. Efisiensi harga, kita akan membuat subsidi tepat sasaran macam-macam. Tapi buktinya kemarin. Nah, tapi saya punya pemikiran lain, pemikiran pemikiran nakal ini. Ini nakalnya lagi keluar nih Pak Bekawan ini. Saya ini maaf ini kepada Pak Prabowo ini. Jadi mungkin selain tadi alasannya supaya masyarakat bisa mendapatkan harga yang murah di pangkalan, tapi mengorbankan banyak hal, waktu kesehatan. Tapi saya punya pikiran yang lain ini. Jangan-jangan ini. Nah, ini penting pemirsa. Jangan-jangan Pak Bahlil ini membuat permasalahan yang nanti dampaknya ada sedikit krusial di masyarakat. Dan seakan-akan membuat masyarakat jadi terbebani atau menderita, maka baru 1-2 hari Pak Prabowo datang untuk menyelesaikan masalah ini.
Nah, ini mungkin loh, tapi maaf loh Pak Prabowo, jangan-jangan loh ini, moga tidak. Nah, kalau memang ini terjadi bahwa Pak Bahlil itu hanya menjadi sebuah pemain aja, yang akhirnya pahlawan sebenarnya itu Pak Prabowo, itu ya semoga tidak terulang lagi lah. Jangan mengorbankan rakyat sehingga terjadi banyak korban dan sebagainya. Tetapi kalau ini kebijakan Pak Bahlil sendiri, sehingga Pak Prabowo dengan kemarahannya dia sebagai presiden, dan itu natural ya, tidak dibuat-buat, tidak ada settingan, harusnya Pak Bahlil dipecat. Harus itu. Harusnya diganti, diresapel. Tapi kan gini Pak, memang seharusnya kan menteri itu menjalankan programnya Pak Prabowo toh Pak. Nah ya ini jangan-jangan loh. Tapi kemarin Pak Bahlil bilang loh, saya memberikan kebijakan tentang tanggal 1 Februari bahwa pengajian tidak boleh menjual dan harus rakyat memberi pengalaman itu. Pak Prabowo tidak tahu loh. Dia bilang gitu kok. Nah, berarti kan salah dia. Anggrek loh berarti. Iya, anggrek. Kalau orang Jawa Tengah Janco itu namanya. Nggak boleh kan. Iya. Makanya Pak Prabowo kalau memang natural bahwa dia turun karena ada kesalahan menterinya, jangan hanya begitu tok Pak. Jangan hanya lalu diselesaikan di tingkat bawah dan sebagainya. Ini menteri yang membuat kebijakannya harusnya ditindakan itu. Wah. Itu kan membawa nama jeleknya Pak Prabowo. Iya, jelas. Dan itu nanti kalau tidak ada ketegasan dan kejelasan dari Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia, maka menteri-menteri yang lain akan begitu. Nulari itu loh, kan repot. Nah, apakah ini kalau saya bilang apakah Pak Bahlil itu bal politik atau tidak, ini menurut Cak Den apa ini kira-kira menurut pikiran jenengan? Kalau saya gini, masyarakat secara awan kan parameternya jelas. Kalau kebutuhan pokoknya nggak terpenuhi ya kisro. Sejak zaman dulu, sejak zaman Orde Baru kan gitu. Pak Harto ketika zaman minyak tanah langka, ya kan. Pokoknya bagaimana caranya agar krisis, terutama krisis bahan bakar macam-macam, jangan sampai membuat masyarakat chaos. Minyak BBM naik misalkan, itu jadi chaos Pak. Tapi lalu biasanya muncul pahlawan. Itu kadang-kadang bisa presiden. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, saya ingat pemerintahan kemarin kan modelnya juga gitu. Iya. Gitu loh, modelnya juga gitu. Saya nggak belani cuma benang merahnya adalah pembantu Pak Prabowo sekarang memang masih orang-orang lama. Orang-orangnya Pak Jokowi berarti. Jangan-jangan gayanya memang seperti itu. Lah ini juga pikiran nakal lagi nih. Jangan-jangan memang ini diutus untuk ngusir pemerintahan Pak Prabowo, kan repot itu. Korbannya kan rakyat loh. Soalnya gitu. Dan saya berpikirnya bahwa Pak Prabowo pinter nih. Jangan sampai aku dikacaukan oleh menteri-menteri yang lama. Jangan-jangan ini agen. Jangan-jangan aku mau dikacau nih gitu. Makanya Pak Prabowo asik aja. Dukung. Pak Dasko kemarin bilang kan dari Gerindra. Lah menurut Pak Jokowi sendiri. Ya, gini loh. Sebenarnya kalau ini politik kelas tinggi. Pak Prabowo ini sekarang posisinya memang sangat berat. Sangat berat. Makanya rakyat termasuk pegawai itu harus mendukung sepenuhnya. Beratnya kenapa? Satu, apapun diakui atau tidak, wakilnya itu adalah pesaing. Ya oke. Iya dah. Dan dia akan berusaha bagaimana 2029 ini udah jauh ke depan loh. Dia bisa mengalahkan Pak Prabowo. Mengalahkan dalam arti power kekuatan, dia susah. Ya. Karena dia tidak punya apa-apa. Partai nggak punya kemampuan. Kalau Pak Prabowo komplit itu. Tapi yang dia ambil kesempatan ini, saya bukan curiga loh ya, bukan nakal. Pak Prabowo itu sudah sepuh. Udah 74 tahun. Ini yang saya takutkan. Anda tahu maksudnya kan gitu. Yang kedua, cara-cara yang kedua yang mungkin akan dilakukan oleh musuh politiknya dalam selimut. Karena kemarin Pak Prabowo bilang loh, ada menteri yang mengatakan saya ini bajingan, ada gitu. Saya itu goblok, ada. Artinya ada di dalam kabinet itu menteri-menteri yang memang tidak sepaham dengan Pak Prabowo, yang memang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Ini fakta, saya nggak main-main gitu loh. Sehingga memang Pak Prabowo harus berhati-hati. Maka yang paling bagus adalah Pak Prabowo harus berkolaborasi dengan partai-partai sehat. Salah satunya adalah
PDI Perjuangan. Itu partai sehat itu. Lalu ada partai-partai yang memang punya komitmen yang sama terhadap negara ini. Harus menghindari kepada orang-orang yang memang punya syahwat kekuasaan yang melingkupi pada dirinya sendiri. Atau oportunis. Apa oportunis yang cuma ngambil keuntungan. Ya. Itu banyak itu menteri-menteri yang oportunis. Dari dulu kan banyak, Pak. Salah satunya adalah para mantan-mantan relawan. Wah, apa dia kalau nggak oportunis? Nah, ini pikiran nakal. Nah, sekarang saya ada pertanyaan ke Cak Den. Tadi sudah mengatakan bahwa Pak Bahlil itu mungkin mau jadi pahlawan tapi keliru. Atau mungkin dia hanya jadi pemain dikorbankan sehingga Pak Prabowo jadi pahlawan. Itu menarik itu. Maksudnya Pak Bahlil dikorbankan untuk menaikkan Pak Prabowo itu gimana maksudnya? Ya tadi kan saya sudah ngomong, Pak Bahlil membuat sebuah kebijakan yang dia sebenarnya sudah tahu bahwa kebijakan itu membuat krusial, membuat permasalahan, membuat resah, bahkan membuat korban-korban berjatuhan. Nah, kalau sudah masyarakat resah, maka ada pahlawannya datang. Yaitu Pak Prabowo. ini mungkin. Tapi pertanyaan saya, kalau anunya Pak bahkan gitu, maksud ada Pak orang mau mengorbankan. Lah makanya, tetapi saya sanksi bahwa Pak Prabowo itu ingin jadi pahlawan yang tiba-tiba muncul enggak. Karena Pak Bahlil sendiri mengatakan bahwa kebijakannya itu tidak diketahui oleh Pak Prabowo. Yang kedua, Pak Prabowo sudah mengatakan bahwa ada menteri yang mengatakan saya bajingan dan goblok tolol. Ini makanya Pak Prabowo itu kelihatannya natural untuk memang dia memberesi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ini kira-kira motifnya apa sih Pak Bahlil ini? Kalau saya kan jadi muncul kesan gini loh Pak. Gimana? Kesan dalam arti apa? Kesan kepada siapa? Kesan saya ini. Oh. Kepada pemerintahan sekarang. Kepada pemerintahan atau Pak Presiden terutama. Apa secara global atau individu-individu? Secara global. Global. Gini, apa? Kesan yang muncul di pikiran saya adalah bahwa ini kayaknya sudah waktunya Pak Prabowo ingin menghilangkan orang-orangnya Pak Jokowi di pemerintahan. Ya, karena faktanya banyak. Faktanya memang begitu. Jadi ada mungkin upaya untuk membuat pemerintahan ini goyah, membuat masyarakat nggak percaya, terus merindukan yang dulu Pak Jokowi pernah pimpin. Itu ingin digagalkan semua. Contoh ya, kayak Pagar Laut kemarin. Itu memang ini menterinya sama loh Pak. Dalam apa namanya? Dalam kurun waktu. Sama, ya. Partainya sama loh. Pak Nusron Wahid sama Pak Bahlil kan sama. Sama-sama Golkar. Oh ya. Satunya dapat poin kan dia. Gas. Ya. Gitu benar loh. Lah kalau Golkar itu dari dulu gitu. Selalu berdiri di dua kaki. Rakyat kecil. Makanya nggak bisa jatuh dia. Rakyat kecil yang cuma bisa lihat di medsos. Itu akhirnya mikir gini lah. Ini kan uangnya Pak Jokowi ini bukan. Jangan-jangan ini memang ada peperangan karena takutnya nih ya. Pak Bahlil mau dimundurkan, Pak Nusron kan naik nih, naik lagi. Ya bisa, ini namanya Pak Prabowo politik. juga pinter. Maksud saya, kalau mengorbankan diri untuk apa? Ini menurut saya bahwa yang dilakukan Pak Prabowo sekarang benar-benar ingin menjaga natural berarti, natural. Menjaga supaya aku ini sedang memerintah, berkuasa, jangan mbok ganggu loh ya, gitu loh. Nah ini gas remblong. Remblong ini memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat paham, tahu, dan semakin cerdas. Jangan kayak yang itu. Ya kan malu-malu aja, jangan itu. Cuma intinya gini loh Pak. Saya cuma bilang ke jenengan bahwa yang diinginkan rakyat itu sederhana. Apa kira-kira? Ini sebagai penutup aja. Kira-kira apa sih? Yang paling sederhana adalah hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Pak Prabowo, masyarakat tuh hanya ingin hidupnya tenang. Satu. Kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan tercukupi Pak Prabowo. Mudah ditemukan. Mudah ditemukan. Pimpinannya? Iya. Pemimpinannya? Barang-barang. Oh, barang-barang kebutuhan mudah ditemukan. Gampang. Jadi orang atau masyarakat itu nggak neko-neko. Okay. Yang penting kamu cukupkan itu, kita tenang. Ojo nggak horor gini lah. Ya, ini kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Karena kita meskipun dulu nggak milih, tapi sekarang harus mendukung. Tapi gini loh Pak. Kalau Pak Prabowo itu langsung nyampainya susah. Lah gimana caranya? Oh, netizen aja. Gimana netizen ini? Apa yang kami bicarakan dengan Cak Den tadi, masalah gas melon dan juga intrik politik. Ya, ini kira-kira termasuk Pak Prabowo dengan curhatannya gimana? Tolong tulis dalam komentar. Nanti akan kita bahas. Gitu ya. Jangan lupa ya.
Oke, gitu. Jangan lupa subscribe. Iya. Selalu tertawa bahagia, bikin awet muda. Iya.